analisanya seperti apa, kita bisa istilahnya memprediksi bahwa peternakan kambing maupun domba ini memiliki prospek yang seperti apa. Seperti itu, teman. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semoga apa yang kita lakukan selalu memberikan manfaat untuk diri sendiri, orang lain maupun alam semesta. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Maheswara Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa usaha peternakan kambing maupun domba. Bagi teman-teman pemula maupun yang sudah berjalan, tetap stay di channel ini agar teman-teman lebih mahir, lebih paham mengenai analisa peternakan kambing dan domba. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe silahkan like, share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini analisa peternakan kambing maupun domba ini menjadi sebuah kebutuhan bagi para peternak kambing maupun domba, karena ketika kita tahu analisanya seperti apa, kita bisa istilahnya memprediksi bahwa peternakan kambing maupun domba ini memiliki prospek yang seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman pemula apabila tidak mengetahui mengenai analisa peternakan kambing maupun domba, ini sangat berbahaya karena ini nanti bisa mengalami yang namanya kerugian. Karena kita tahu bahwa dalam dunia usaha apapun itu pasti akan membutuhkan analisa usaha terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung saja. Dalam dunia peternakan kambing maupun domba, hal-hal yang kita butuhkan yang pertama kali itu adalah ilmu teman-teman. Kalau kita memiliki ilmu, tentu ini sebuah aset yang tidak ternilai harganya. Karena kalau kita memiliki ilmu, jelas kita akan mudah sekali untuk beternak kambing maupun domba. Kalau kita tidak memiliki ilmu, jangan sekali-kali terjun di dalam dunia peternakan kambing maupun domba. Nanti bisa malah mengalami kerugian. Nah, selanjutnya yaitu mengenai adanya bank pakan. Nah, bank pakan ini juga menjadi aset dari peternakan, karena 70% dari dunia peternakan di backup oleh yang namanya pakan. Ini pakan yang paling penting. Nah, ini potensi-potensi dalam bank pakan ini nanti akan juga saya sampaikan mengenai potensi-potensi yang bisa dikembangkan di dunia bank pakan. Tapi yang jelas peternakan membutuhkan yang namanya bank pakan. Terus yang selanjutnya itu adalah kandang teman-teman. Kalau teman-teman pemula ini memiliki persepsi bahwa kandang itu harus bagus, nah no, jangan teman-teman. Ini nanti akan mengalami kos yang sangat tinggi, karena biaya kandang ini ternyata luar biasa banyak kalau kita berpikir bahwa kandang ini harus bagus. Yang penting ternak nyaman, ini kuncinya. Yang paling penting adalah ternak nyaman. Jangan memburu bagusnya, tapi ternak nyaman ini. Terus selanjutnya adalah mesin chopper teman-teman. Kenapa saya rekomendasikan untuk mesin chopper? Karena ketika teman-teman memiliki mesin chopper, ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya bank pakan teman-teman. Teman-teman bisa mengolah, entah itu dalam bentuk silase atau fermentasi, itu teman-teman bisa mengolah pakan yang teman-teman ambil dari bank pakan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah baru kambing maupun domba. Kambing atau dombanya teman-teman. Nah, ini kebutuhan yang harus teman-teman lakukan ketika ingin mendirikan yang namanya peternakan kambing maupun domba sebagai sebuah usaha. Terus selanjutnya teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisa saya mengenai bank pakan teman-teman. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan bank pakan ini sebagai sebuah aset yang terus mendatangkan income teman-teman. Nah, teman-teman bisa menjual pakan
dalam bentuk pakan segar atau pakan fermentasi atau pakan silase yang teman-teman olah. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan bahan pakan, atau teman-teman bisa menjual bibitnya teman-teman. Nah, bibit entah itu teman-teman tanam pakcoy atau indifera, nah bibitnya itu teman-teman jual, itu laku kok. Di Shopee itu ada, bahkan banyak sekali penjual bibit tanaman, bibit-bibit rumput, bibit-bibit rumput. Terus selanjutnya ini potensi ya teman-teman. Terus kandang kambing. Nah, kandang kambing ini tentu teman-teman bisa menjual belikannya dalam bentuk kandang jadi, tapi jangan kandang teman-teman yang teman-teman jual. Wah, ini nanti asetnya malah hilang seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah memanfaatkan yang namanya kohe kambing atau emas hitam teman-teman. Karena emas hitam ini banyak sekali dicari oleh para petani maupun penanam bunga. Karena apa? Karena kohe kambing ini memiliki unsur hara tanah yang lebih tinggi, kualitas pupuknya itu lebih tinggi daripada kotoran sapi, kotoran ayam itu lebih tinggi kohe kambing. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Terus selain itu teman-teman ketika membangun sebuah usaha, teman-teman harus memikirkan resikonya. Nah, resiko-resiko yang saya sampaikan karena berdasarkan pengalaman saya, teman-teman harus mengetahui situasi pasar. Bagaimana cara mengetahui situasi pasar? Teman-teman harus sering-sering ke pasar melihat harga. Jadi harganya itu seperti apa di pasar. Ketika teman-teman mengeluarkan kambing, ini nanti teman-teman bisa memiliki gambaran seberapa harganya, seperti itu. Ini teman-teman. Jadi memang keuntungan daripada peternak itu bisa menentukan harga atau bisa negosiasi harga bersama pembeli. Beda dengan petani yang tidak bisa negosiasi harga karena harga sudah dipatok oleh pembeli, seperti itu. Tapi kalau dunia peternakan kita masih memiliki tawar-menawar. Selaku kita pemilik barang, kita masih memiliki tawar-menawar barang tersebut. Terus ini teman-teman, selain mengetahui situasi pasar, risiko-risiko kalau teman-teman masuk di dunianya breeding, tentu teman-teman harus mengerti risiko kematian tempe. Nah, meminimalisir kematian tempe ini memang bisa kita lakukan dengan entah itu dengan perawatan yang harus baik, seperti itu. Tapi usahakan untuk sebuah peternakan ini sudah bisa, kalau teman-teman masuk di breeding, teman-teman sudah bisa artinya sudah bisa merawat tempe, seperti itu teman-teman. Nah, karena tempe itu adalah aset juga teman-teman, jadi kita harus bisa merawatnya. Ini resiko-resiko ketika teman-teman masuk di breeding, harus menguasai ilmu tentang ini, mulai dari perawatan indukan sampai perawatan tempenya. Nah, bagi teman-teman yang terjun dalam dunia penggemukan, nah teman-teman harus mengetahui yang namanya resep pakan. Nah, resep pakan ini seperti apa? Karena teman-teman mengejar waktu dalam proses penggemukan ini, mengejar waktu agar segera gemuk dan segera bisa dijual, seperti itu. Hitungannya seperti apa, teman-teman harus mengetahui. Nah, kalau tidak mengetahui, ini nanti bisa mengalami yang namanya min teman-teman, atau kerugian. Nah, jadi kalau di breeding teman-teman harus mengerti yang namanya perawatan indukan sampai perawatan cempe, birahi, kapan indukan minta kawin, seperti itu, usia kandungan atau usia indukan itu mengandung itu berapa bulan, berapa hari, itu teman-teman harus tahu. Tapi kalau di penggemukan, teman-teman harus mengetahui yang namanya resep pakan, karena ini sangat penting, seperti itu teman-teman.
Baik teman-teman, mungkin itu video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula maupun teman-teman yang sudah beternak di dunianya perkambingan maupun perdomba. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam